Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masukin dah. Masukin dah. Kasih. Ida mau di sekarang. Dah, silakan ceritakan apa yang membuatmu ingin berdiskusi tentang rencana S2 kamu. Iya Bu, saya ingin sekali lanjut S2 manajemen pendidikan. Tapi terus terang saya takut karena biayanya tuh besar. Itu yang paling bikin saya ragu. Terima kasih Indah sudah jujur. Jadi masalah utamanya bukan minat atau kemampuan ya. Jadi kekhawatiran finansial. Iya Bu, saya takut nanti malah membebani orang tua saya atau enggak mampu membiayai sendiri. Baik, untuk sesi ini bagaimana kalau kita fokus membahas beberapa keinginanmu tentang S2, hambatan biaya yang kamu bayangkan, strategi finansial dan opsi beasiswa. Apakah itu sesuai untukmu, Indah? Iya Bu, saya ingin memahami semuanya. Kalau biaya bukan masalah, apakah kamu ingin langsung S2? Iya, tanpa ragu. Saya suka dunia akademik dan ingin bekerja di lembaga pendidikan. Itu berarti motivasi kamu cukup kuat. Apa yang kamu harapkan tentang S2, Indah? Saya ingin sekali punya kompetensi lebih, bisa jadi dosen atau staf akademik. Cocok. Tujuanmu jelas. Ini penting sebagai landasan sebelum membahas biaya, Indah. Sekarang kita masuk ke hal yang membuatmu khawatir. Apa gambaran biaya S2 yang membuatmu takut? Dengar-dengar biayanya bisa puluhan juta Bu, sampai ratusan juta. Saya takut nggak punya uang sebanyak itu. Berarti yang kamu rasakan lebih ke takut tidak punya kemampuan finansial, bukan menolak S2-nya ya? Iya Bu, saya ingin sekali tapi takut membebani keluarga. Ketakutan itu wajar, apalagi soal dana besar. Yang penting ketakutan itu bukan berarti kamu tidak mampu, tapi kamu butuh strategi dan perencanaan. Indah, sebenarnya ada beberapa jalur pendanaan untuk S2. Aku jelaskan secara garis besar ya Indah. Opsi pendanaan 2 S2 itu yang pertama itu beasiswa penuh, LPDB, kampus, yayasan, CSR. Terus yang kedua itu beasiswa parsial, seperti potongan 30 sampai 70%. Terus yang ketiga itu cicilan biaya kuliah per semester. Terus yang keempat, bekerja dulu untuk menabung 1 sampai 2 tahun. Yang kelima, kuliah sambil bekerja atau kelas karyawan. Iya Bu, saya baru tahu kalau ada banyak opsi seperti itu. Betul Indah. Tidak semua orang yang S2 harus bayar penuh. Banyak mahasiswa yang mengambil beasiswa atau bekerja untuk persiapan. Saya kira S2 cuma untuk yang punya banyak uang aja Bu. Tidak Indah, yang penting kamu menyiapkan diri sejak awal. Sekarang kita lihat dua pilihan realistis untukmu. Opsi pertama, langsung S2. Sekarang kita lihat dua pilihan realistis untukmu ya Indah. Yang pertama itu langsung S2 atau cari beasiswa. Kelebihan itu momentum beberapa tetap terjaga, bisa lulus lebih cepat, peluang akademik lebih cepat terbuka. Resikonya itu harus memenuhi syarat beasiswa seperti IPK, esai atau TOEFL. Yang kedua itu kerja dulu 1 sampai 2 tahun. Kelebihannya itu bisa menabung, bisa mengumpulkan pengalaman baik untuk portofolio S2, bisa tenang secara finansial. Resikonya itu butuh menjaga motivasi agar tidak terbawa nyaman bekerja. Dari dua opsi ini, mana yang lebih sesuai kondisimu Indah? Saya kayaknya lebih nyaman kerja dulu deh Bu. Saya ingin menabung, belajar mandiri, dan tidak membebani orang tua saya. Itu pilihan yang sangat rasional dan mandiri. Baik, kita susun rencana finansial yang tidak terlalu berat ini. Rencana 1 tahun untuk persiapan biaya S2, 3 bulan ke depan melamar pekerjaan yang relevan dengan pendidikan atau
training, mulai menabung minimal jumlah kecil atau rutin, ikut webinar tentang beasiswa gratis sebanyak-banyaknya. Terus 6 bulan ke depan, ambil kursus TOEFL atau English Basic, mengikuti pelatihan menulis esai beasiswa, menyisihkan minimal 2-30% untuk tabungan S2. 9-12 bulan ke depan, membaca persyaratan S2 kampus-kampus yang kamu minati, menyusun portofolio akademik seperti proposal mini, karya tulis, mulai daftar beasiswa ketika sudah siap. Kalau dijelaskan seperti ini, saya jadi merasa S2 itu bukan hal yang mustahil, Bu. Bisa dicicil persiapannya ya. Tepat sekali, Indah. S2 bukan hanya tentang uang, tapi tentang strategi dan kamu sudah mulai membangunnya. Saya merasa jauh lebih tenang, Bu, sekarang. Terima kasih. Sama-sama, Indah. Kamu berjalan ke arah yang tepat ya.